Dan juga yang selanjutnya, kita melanjutkan dari video sebelumnya bercerita tentang apa sih manfaat media sosial buat gue secara pribadi, terutama kanal YouTube Miss Zahra Official ini sendiri gitu. Salah satu manfaat yang Miss Zahra dapatkan adalah Miss Zahra memanfaatkan kanal ini untuk tempat Miss Zahra merefleksikan diri dan tempat Miss Zahra tuh untuk melatih berbicara seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi kayak kan kebanyakan orang itu sangat takut sekali dihadapkan dengan kamera, padahal kalau misalnya dia di hari-hari biasa dia ngomongnya lancar banget, tapi ketika misalnya dia dihadapkan dengan kamera tiba-tiba dia gagap gugup gugup dan begitulah jadinya. Kenapa itu terjadi? Karena tidak terbiasa. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak percaya diri gitu. Nah, salah satunya manfaat yang Miss dapatkan itu adalah dengan Miss Zahra membuat kanal seperti ini, Miss Zahra tuh rasa punya teman untuk berbicara gitu, dan nanti setelah itu Miss bisa lagi melihat atau memutar ulang video yang sudah Miss buat, dan Miss Zahra melihat di situ apa ya kesalahan-kesalahan yang Miss buat, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini gitu. Kemudian diperbaiki dan diperbaiki. Itu manfaat yang pertama ya. Miss Zahra ulangi lagi, manfaat yang pertama adalah jadinya Miss Zahra tuh pede untuk ngomong di depan kamera gitu ya. Yang kedua, Miss Zahra jadi lancar untuk berbicara. Saya tahu banget banyak orang yang sangat takut ketika dihadapkan dengan kamera ya. Nah, ketika saya sudah berani, hujan ya, alhamdulillah, apa ya doanya ya? Astagfirullah, Allahumma shoyiban nafi'an. Jadi lupa saya tiba-tiba. Nah, yang kedua apa tadi ya? Misalnya mau ngomong apa ya? Oh, yang kedua banyak banget teman-teman Miss yang bilang kalau misalnya mereka itu tidak mau apa ya uh, apa konten itu karena mereka merasa mereka tuh nggak lancar ngomong di depan kamera. Pertama, yang kedua mereka merasa mereka nggak cukup pede untuk ngomong di depan kamera. Sebenarnya sama sih, sebenarnya semua orang sama gitu. Nggak ada yang orang yang tiba-tiba langsung percaya diri itu nggak ada. So jadinya teman-teman ada dua hal yang Miss dapatkan di sini, yaitu pertama Miss sekarang mulai ya tuh makin kesini makin percaya diri atau setidaknya mulai berani lah ngomong depan kamera, dan makin kesini ngomongnya makin lancar. Dulu banget tuh Miss ngomongnya sangat-sangat tercelitur sekali teman-teman. Kemudian mungkin ada dari sebagian teman-teman yang bertanya, kok akunnya berubah namanya, awalnya Miss Rama sekarang Miss Zahra, sama aja. Itu nama saya dua-duanya. Cuman menurut saya Miss Zahra lebih autentik dan lebih nama-nama surga terdengarnya. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Ya mungkin video yang saya rasa hari ini adalah video yang keren, bisa jadi nanti 20 tahun atau enggak tahun ke depan saya rasa itu alay gitu. Contoh kayak penampilan saya hari ini, cara berbicara saya hari ini di depan kamera, pengetahuan saya hari ini, 5 tahun, 10 tahun ke depan saya yakin sudah tidak lagi relevan. Bisa jadi video yang saya buat hari ini saya akan merasa malu menontonnya, atau sebaliknya saya merasa oh saya ada progres yang banyak gitu. Saya merasa punya progres dan saya bisa mengukur progres itu melalui video yang saya buat, melalui konten yang saya buat gitu teman-teman. Saya sebenarnya secara pribadi sangat berharap sekali gitu ya. Saya itu bisa membangun kanal dengan serius, dan kanal itu berisi tentang hal yang bisa saya berikan kebermanfaatan buat orang lain. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya saya dengan sadar bahwasanya menjadi seorang konten kreator itu adalah bisa menjadi dua mata pisau. Pertama bisa menjadi amal jariah, dosa jariah, atau menjadi pahala jariah gitu ya teman-teman. Jadi berangkat dari situ saya sampai saat ini pun berpikir keras ya Bunda, berpikir keras apa kira-kira niche atau apa kira-kira hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, kepada teman-teman di luar sana yang menonton di kanal saya ini gitu. Sampai sekarang pun saya masih berpikir gitu. Makanya saya berpikir apa ya personal branding saya gitu. Dan ya let's see, sampai sekarang ini ya begitulah. Apa yang kira-kira saya rasa bermanfaat, apa yang saya tahu walaupun sedikit saya bagikan. Ya kira-kira saya anggap itu bermanfaat, saya bagikan. Karena saya rasa ya tidak melulunya harus besar, kadang-kadang sedikit itu pun kalau terus-menerus kita lakukan istiqomah, ya mudah-mudahan gitu. Karena saya ingat satu hadis atau hadis apa ayat gitu, Allah itu menyukai amal yang sedikit
tapi dilakukan tapi istiqomah gitu ya, ketimbang amal yang gede tapi nggak istiqomah gitu teman-teman.